Baik, pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI atau ada Bang Dev Laksono. Bang, kita mendengar bahwa statement dari Pak Prabowo, Ya, dunia sedang tidak baik-baik saja, akan meletus ya, perang dunia ketiga. Bagaimana Komisi ya, 1 DPR RI merespon hal ini? ya. Ya, tentu pada dasarnya tidak ada yang mau kita sampai mengarah ke perang dunia ketiga ya. Kita mengingat betapa hancurnya dunia, rusaknya sistem perdagangan, sistem politik, muncul faksi-faksi baru di dalam pertempuran politik dunia, runtuhnya sejumlah negara dan hilangnya beberapa kerajaan. Ya itu juga kan akibat karena dampak-dampak dari perang. Puluhan juta bahkan mungkin ratusan juta orang meninggal dunia, kehilangan tempat-tempat tinggal di hidupnya. Akan tapi ya bukan berarti kita tidak boleh melakukan persiapan menghadapi itu. Ya, negara yang siap untuk menghadapi negara yang siap menghadapi perang adalah negara yang paling aman di dunia. Jadi maka itu kemampuan teknologi apakah teknologi militer kita, kemampuan intelijen kita, sumber daya manusia, contingency plan untuk menghadapi apapun itu ya kita harus siap dan kita harus memiliki kemampuan-kemampuan tersebut. Dan ya selama 5 tahun kami menjadi mitranya Pak Prabowo, itu yang beliau selalu sampaikan, bahwa untuk membangun industri militer Indonesia, membangun kemampuan tempur Indonesia itu ya bukan karena kita ini gila perang, akan tapi justru karena ini kita menyerukan perdamaian. Jadi dengan itu siapapun yang memiliki keinginan atau pemikiran untuk mengganggu kedaulatan kita pasti akan ragu untuk melakukan preemptive strike terhadap Indonesia. Kenapa? Karena secara militer, secara geografis, secara manpower-nya kita memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menghadapi serangan apapun. Nah, akan tetapi kan permasalahan sekarang ini konflik yang ada di dunia ini kan bukan hanya di depan mata kita, tapi justru agak jauh gitu ya, di Timur Tengah, di Eropa Timur. Nah, ini yang aku khawatirkan ya seperti yang beberapa kali saya dengan Pak Hikmanto ini, Prof. Hikmanto ini selalu sampaikan bahwa ada possibility akan spillover effect ya. Ya, kalau yang terdekat mungkin di kita ya di Laut Natuna Utara atau Laut Cina Selatan, yang berkaitan juga dengan semenanjung Taiwan. Bila mana RRT terus meningkatkan ketegangan di sana, eskalasi terus meningkat, ya bisa saja ada kemungkinan akan ada spillover effect kepada wilayah regional Asia Tenggara. Nah, tentunya tidak sama, sekali lagi tidak ada yang menginginkan hal itu terjadi. Akan tapi ya itu negara yang paling siap menghadapi serangan dan negara yang paling aman dari serangan-serangan tersebut. Nah ya jadi strategi-strategi untuk menghadapi ancaman dan peperangan harus terus kita miliki dan tingkatkan untuk kita bisa sanggup menghadapi apapun itu yang mungkin menghadang ke depan kita, begitu. Baik Bang Dev, kita ke Prof. Hikmahanto. Kalau melihat keadaan yang sekarang Prof, konflik Timur Tengah tak kunjung mereda, apakah bisa melampaui konflik-konflik sebelumnya yang berujung pada perang nuklir atau melibatkan senjata pemusnahan massal, Prof. Hikmahanto? Ya, kalau mengarah ke situ saya melihat ada kemungkinan. Ya, kenapa saya katakan ada kemungkinan? Karena sekali lagi faktor Iran yang bisa saja sewaktu-waktu mereka akan terlibat di dalam sengketa ini. Itu satu. Yang kedua yang perlu kita juga perhatikan adalah bagaimana reaksi dunia terhadap Amerika Serikat. Karena selama ini Amerika Serikat selalu berada di belakang Israel dan selalu membela kepentingan Israel. Yang kalau saya lihat dunia ini tidak hanya di dunia Islam gitu ya, tetapi juga di Eropa. Kita lihat Spanyol, kita lihat Irlandia. Bahkan kemarin pada waktu Perdana Menteri Netanyahu mau menyampaikan pidatonya di Majelis Umum PBB, itu banyak perwakilan dari negara-negara dunia keluar, walk out mereka. Itu kan menunjukkan bahwa dunia sekarang sudah tidak bisa mentolerir apa yang dilakukan oleh Israel. Alasan bahwa ini dalam rangka bela diri, alasan bahwa mereka ingin memastikan bahwa tidak akan lagi ada serangan dari Hezbollah, dari Hamas, dari Houthi. Itu semua sudah tidak bisa lagi ditolerir oleh dunia.
dan dunia menghendaki agar dihentikan apa yang dilakukan oleh Israel. Nah, memang kuncinya adalah di Amerika Serikat. Padahal dalam beberapa saat lagi Amerika Serikat akan menjalani pemilu. Kalau Donald Trump, saya melihat beliau ini garis keras, bukannya tidak mungkin justru Donald Trump akan lebih agresif ketimbang Joe Biden. Tapi kalau misalnya Kamala Harris, approach-nya adalah dia ingin adanya win-win solution. Tidak hanya berpihak pada Israel, tetapi juga kepada dunia. Nah, ini yang menurut saya akan menjanjikan. Tetapi terlepas dari itu semua, memang semua negara harus berperan, termasuk kita Indonesia. Apa yang bisa kita lakukan, tentu kita harus lakukan. Kalau Pak Prabowo menyampaikan di Komisi 1 sebagai Menteri Pertahanan, ini sebenarnya warning bagi kita di Indonesia untuk kita juga harus bersiap-siap. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai nanti menyesal. Jadi semua kita harus lakukan. Misalnya dari instansi yang berkaitan dengan impor, kita harus pastikan bahwa stok makanan di Indonesia memadai. Belum lagi nanti mungkin dari Kementerian Luar Negeri mencari upaya-upaya yang bisa menyelesaikan. Di samping juga ingat, UNIFIL itu di mana pasukan kita ada di sana, itu juga ada di Lebanon dan mereka sangat rentan untuk mendapatkan serangan. Nah, ini yang kita juga harus perhatikan. Maka Ibu Menlu sudah membahas permasalahan seperti ini. Belum lagi kita harus perhatikan masalah pengungsi yang bukannya tidak mungkin mereka akan lari ke Indonesia, dan ini akan menjadi masalah juga bagi Indonesia. Nah, oleh karena itu menurut saya di sini peran Indonesia sangat dinanti, dan masyarakat dunia sebenarnya menginginkan Pak Prabowo ketika nanti menjadi presiden, beliau akan lebih engaging dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan internasional dan bisa memberikan solusi-solusi bagi dunia, seperti itu. Oke, baik. Sekarang saya ingin menuju ke Bang Dev. Bang Dev, Indonesia tampaknya harus bersiap. Lantas langkah apa lagi yang harus dilakukan khususnya menjadi concern dari DPR? Ada terkait di sana perut masyarakat Indonesia, persoalan pengungsian dan berbagai aspek ekonomi lainnya. Ya, tentu kita harus pastikan jalur logistik kita tuh tidak berhenti. Lalu kita juga harus perhitungkan dengan detail tentang supply chain kita, apakah itu untuk pangan kah, apakah itu untuk industri alat berat, industri penopang akan kebutuhan dalam negeri. Akan ada juga banyak bahkan ya yang bahan bakunya kita harus mendapatkan dari luar, seperti gandum dan lain-lain, bawang putih, itu kan masih banyak yang masih kita impor. Kenapa? Karena memang kita tidak alam kita tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi secara masif. Nah, ya itu kita harus pastikan bahwa tidak akan ada distorsi akan supply tersebut, dan bila mana kita sudah nilai bahwa akan ada potensi distorsi, kita harus pikirkan sumber-sumber lain atau pengganti akan produk-produk tersebut. Nah, memang bila mana kita bisa memproduksi dalam negeri sesuai dengan food estate yang digelontorkan oleh Pak Prabowo, yang dijalankan baik di Papua ataupun juga di Kalimantan, ya. Terus kita juga terus optimalkan kebutuhan-kebutuhan dan juga kemampuan dalam negeri kita, baik apakah itu peralatan beratnya ataupun juga tenaga ahlinya, semuanya itu juga harus kita utamakan bahwa kita bisa mensuplai dari dalam negeri sebelum kita melanjutkan untuk pembelian dari luar negeri. Nah, ya, untuk ini bisa benar-benar berjalan, harus ada komunikasi yang intens dari semua kementerian, dan ini membutuhkan leadership yang kuat yang selama ini telah dibuktikan oleh Presiden Jokowi, dan kami yakin di bawah kepemimpinan Pak Prabowo hal ini akan terus berlanjut. Baik, jadi Prof. Hikmahanto, sikap Indonesia sejauh ini seperti apa? Selain upaya mitigasi menjaga postur pertahanan kita, kemudian menyiapkan dengan segala kondisi terburuk, kedepannya harus bagaimana pemerintah kita, Prof. Hikmahanto? 3 hal secara besar untuk menerjemahkan politik luar negeri bebas aktif. Pertama adalah kita tidak akan berada di belakang salah satu pihak. Ya, itu yang paling penting. Dalam konflik seperti ini kita tidak ada di belakang salah satu pihak. Yang kedua, keberpihakan kita adalah pada perdamaian. Jadi bagaimana pemerintah juga bisa mengupayakan terjadinya perdamaian, baik itu di Timur Tengah maupun yang ada di Eropa saat ini. Nah, ini kita harus lakukan, dan juga upaya memastikan bahwa di semenanjung Taiwan ini tidak terjadi konflik muncul gitu ya.
karena Taiwan mungkin berkeinginan untuk merdeka dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, keberpihakan kita adalah kepada kemanusiaan. Dan ini sudah dicontohkan oleh Pak Prabowo, di mana dalam kapasitas beliau sebagai Menhan sudah mengirim rumah-rumah sakit yang dipersonilkan oleh TNI kita, ya, yang diawaki oleh personil TNI, dan di sana mereka juga melakukan gelar untuk perawatan dan lain sebagainya. Dan tentu Pak Prabowo sudah menjanjikan juga bahwa kalau misalnya dibutuhkan ada peacekeeping operation, bahwa kita juga akan mengirim pasukan-pasukan kita untuk menjaga perdamaian. Jadi ini 3 hal yang penting yang menurut saya dilakukan oleh Indonesia. Harus dilakukan sikap Indonesia. Baik, itu adalah 3 hal yang penting yang harus dilakukan Indonesia untuk mengantisipasi dan juga kalau nanti terjadi perang dunia ketiga. Harapan kita tidak akan terjadi perang dunia ketiga. Bagaimana tanggapan dari Bang Dev sendiri atas saran yang disampaikan oleh Prof. Hikmahanto tadi, terutama mungkin dari aspek pertahanannya di sini? Ya, itu kembali lagi, perang adalah satu hal yang patut kita hindari, walaupun perang itu adalah kebijakan luar negeri tertinggi dari sebuah negara. Kenapa? Karena ketika semua upaya itu tidak berhasil, ya terakhirnya harus sampai dengan konflik bersenjata. Nah, akan tetapi itu adalah hal yang terburuk yang mungkin kita bisa ambil. Nah, tentu upaya diplomasi Indonesia tetap harus mengoptimalkan peran-peran kita di segala macam forum, baik forum bilateral, multilateral, untuk terus menyuarakan perdamaian, untuk terus mendorong semua pihak itu bisa duduk dan juga untuk berbicara untuk bisa mencapai kata dan juga ataupun kesepakatan untuk perdamaian. Nah, hal ini berulang kali pernah kita berhasil kita lakukan di sejumlah konflik baik di wilayah regional Asia Tenggara ataupun di wilayah lainnya. Kita bisa menengahi, dan maka itu kita yakini bahwa peran Indonesia, kemampuan Indonesia itu bisa menjadi contoh untuk terus bisa menarik pihak-pihak yang terus meninggi emosi dan juga akibat seperti ego para pemimpinnya yang akhirnya mengorbankan rakyat sipil dengan jumlah yang banyak dan menghancurkan perputaran ekonomi ataupun kehidupan masyarakat begitu. Baik, terima kasih Bang Dev Laksono dan terima kasih juga Prof. Hikmahanto sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore semuanya.